Hari ini hari Sabtu, gua sama teman gua bertiga rencananya sih mau ke Gunung Kuta yang ada di Sukamakmur, daerah Jonggol apa Bogor ya, gua nggak tahu sih. Tadi berangkat dari Cikarang tuh jam 9, cuman perkiraan sih di Google Maps sampai ke base camp pendakian itu kurang lebih 2 jam. Nah, gua nggak tahu nih sampainya nanti apakah lebih cepat atau lebih lama ya, karena tergantung kondisi jalan. Takutnya macet di jalan, tapi sejauh ini sih masih lancar gitu ya. Cuma untuk apa ya, konstur jalannya itu dari tadi emang yang gue temuin tuh menanjak terus gitu. Jadi untuk turunannya itu sedikit banget gitu ya. Ya wajar juga sih karena kita kan mau ke gunung lah ya. Jadi wajar lah kalau kebanyakan jalan menanjak gitu. Nah jadi buat kalian cuman saran aja sih ini mah, yang emang mau naik ke sini atau ke arah gunung lah ya, itu kalau bisa bensinnya dipenuhin aja, karena untuk ketika masuk ke daerah apa sih, daerah pegunungan itu untuk pom bensin itu udah mulai jarang banget gitu. Jadi daripada kehabisan bensin ya kan ya, tapi sebenarnya sih ada pom mini gitu kan, cuman ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing lah ya. Ya kalau gua pribadi sih lebih baik isi di bawah yang penuh gitu ya kan, nanti kita juga di jalan bisa enjoy terus menikmati juga, karena sepanjang perjalanan kita juga ketemu sama apa ya, disuguhkan sama pemandangan-pemandangan alam yang memang cukup bagus gitu kan, memanjakan mata. Jadi nggak perlu khawatir sama bensin lah ya gitu, makanya dari bawah diisi full. Nah dan tadi juga gue udah isi full sih, malah gue dari Cikarang isi fullnya, cuman sampai sekarang juga kayaknya sih masih banyak, cukup lah untuk perjalanan 2 jam nanjak, dan gue juga nggak bawa boncengan gitu, jadi cukup ringan motornya. Nah tadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lah ya, ya kayaknya sih lebih 2 jam gitu, tapi lebihnya nggak banyak, kurang lebih 2,5 jam lah ya, ngaret setengah jam. Cuman ya lumayan deket juga sih gitu kan. Dan sekarang gue udah sampai di base camp pendakian Gunung Kuta. Nah itu base campnya tuh di bawah gitu. Jadi yang ada nanti yang ada parkiran motor, nah itu base campnya. Nah di sini. Nah nanti untuk parkir motor sama mobil di sini. Kalau untuk mobil sih cuman sedikit bisa masuk di sini, kurang lebih sih bisa masuk 3 mobil sampai 4 mobil. Tapi kalau motor di sini. Tapi kalau misalkan bawa mobil parkirannya udah penuh, biasanya sih di atas gitu. Nah ini untuk base campnya, nah kita registrasi dulu di sini. Nah sama si abang-abang ini registrasi mau pendakian. Jadi sebelum kita mendaki tuh kita registrasi dulu di sini, wajib. Dan nanti juga di sini kita bakal dijelasin apa ya, prosedur, dan kita juga nanti bakal dikasih peta gitu kan, peta yang selembar kertas gitu kan. Nah nanti di situ tuh ada jalur pendakiannya dari mulai base camp sampai dengan puncak, dan kita juga di sana diwajibkan untuk membayar registrasi atau simaksi yang harganya itu 30.000 per orang, dan untuk parkir motornya itu 5.000 apa 10.000 gitu, gue lupa sih waktu itu berapa, cuman yang jelas antara segitu per harinya gitu. Jadi kalau misalkan ngecamp kan otomatis 2 hari 1 malam, nah itu jadi mungkin tinggal dihitung aja berapa. Cuman kalau untuk simaksinya itu mau ngecamp ataupun enggak ya tetap harganya 30.000 gitu, dan mau ngecamp berapa hari seminggu pun ya tetap 30.000 gitu. Cuman mungkin nanti untuk parkir motornya itu ya tetap berjalan tarifnya gitu. Nah tadi karena kita udah istirahat dulu sebentar setelah makan-makan di base camp sana. Nah kita putuskan buat lanjut jalan lagi karena udah terlalu sore juga sih, takutnya kesorean pulang gitu. Dan tadi juga berangkat dari base camp itu setelah zuhur deh kalau nggak salah, setelah zuhur. Cuman nanti kita putuskan sholatnya di warung di pos berapa ya, pokoknya sih di deket Bukit Wanapa gitu. Nah dan
perjalanan dari base camp ke ke Gapura atau pintu masuk pendakian Gunung Kuta itu lumayan nanjak juga sih, jauh gitu. Dan di sini juga ada beberapa kawasan wisata gitu kan, ada beberapa wisata air, wisata alam air, ada beberapa curug, banyak, ada Curug Hordeng, Kembar, Ciburial, Putri Kembar, dan Lewiliuk, serta dan yang lainnya banyak lah. Jadi kalau misalkan kalian main ke sini tuh sebenarnya sih paket lengkap gitu ya. Jadi ke curugnya bisa, ke Kutanya juga bisa gitu. Jadi sekali jalan tapi dapatnya banyak. Nah, setelah tadi berjalan kurang lebih 15 menit kali ya. Nah, kita sampai juga akhirnya di persimpangan jalan. Dan gua nggak tahu sih jalur ke kanan itu kemana. Karena jujur sih kalau di jalan kayak gini gua nggak lihat peta. Cuman di sini ada beberapa plang, jadi nanti tinggal kalian baca aja. Cuman kalau untuk ke Gunung Kuta itu kita lewat ke Gapura. Cuman yang untuk ke jalur yang kanan itu gua nggak tahu mau jalur kemana gitu kan. Nah, cuman kita ambil ke jalur kanan yang ada Gapuranya gitu, untuk menuju ke ke Gunung Kuta gitu. Tuh ada pangnya juga di sini, jadi kita tinggal lewat ke sana menuju ke Gunung Kuta. Jadi ini sih kita ikutin aja lah. Jadi dari tadi yang Gapura di sana itu ke pos 1 itu cuma bentar banget ternyata. Nah, ini pos 1-nya yang ini gitu. Jadi tadi dari Gapura itu kurang lebih 15 menit atau 10 menit lah ya, 10 menit deh, kayaknya 15 menit nggak ada gitu, karena bentar banget nih gitu, jaraknya emang pendek-pendek gitu. Dan di pos 1 ini kondisinya seperti ini. Jadi ini tuh bukan warung ya, tapi pos gitu. Nah, jadi buat istirahat sih lumayan lah, enak gitu kan. Cukup buat istirahat, minum-minum atau ngopi-ngopi dulu mungkin. Nah, dan di pos 1 juga di sini terdapat pelang menuju ke Puncak Kuta atau Bukit Wanapa. Jadi arahnya itu ke sana. Jadi nanti naik ke sana, bukan ke sini ya. Kalau ke sini sih ada jalur, tapi gua nggak tahu ini jalur buat naik kemana. Mungkin buat ke perkebunan warga, karena di sekitar sini juga masih banyak lahan-lahan pertanian. Mana? Nah, jadi setelah berjalan cukup jauh ya dari pos 1 tadi, kurang lebih 25 menit mungkin lah ya, karena jalannya juga santai. Nah, di sini juga terdapat pos, tapi gua nggak tahu ini pos berapa gitu kan, karena nggak ada keterangan pos 2 ataupun pos 3 gitu. Tapi kemungkinan sih ini pos 2 gitu, karena udah cukup jauh juga gitu.
Oke, setelah cukup beristirahat tadi ya di pos yang tadi, pos bayangan, dan selanjutnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke pos selanjutnya karena kalau dilihat dari peta sih emang masih jauh gitu kan, karena takut kesorean juga karena emang jam juga udah lumayan sore sih, takutnya nanti pas pulangnya itu kemalaman karena Nah, di sini juga di jalur sebelum ke Bukit Wanapa terdapat warung sama musola. Jadi buat kalian yang mau beli makanan juga bisa di sini, sama sholat, ada toilet juga sih, lengkap. Itu. Dan gak jauh dari warung tadi, kurang lebih nanjak sedikit, ada kali 5 menit ya. Itu di atas udah ke Bukit Wanapa. Nah, dan di sini juga kalian bisa ngecamp di sini karena emang diperuntukkan untuk camp area sih. Karena untuk yang di atas Bukit Kuta itu kita nggak bisa camp karena areanya cukup sempit. Cuman kalau untuk area camp di sini sih bisa kampung kurang lebih 200 sampai 300 tenda mungkin ya bisa masuk kali ya. Soalnya luas banget dan juga cukup aman dan nyaman ya karena deket ke sumber air, terus deket ke warung juga, jadi ya camping tapi berasa di mana gitu ya. Jadi itulah intinya. Jadi kalau mau kesini nggak perlu banyak bawa barang-barang, tapi ya banyakin aja bawa uang. Oke. Nah, dan ini kurang lebih untuk pemandangannya. Jadi nanti di sana tuh kurang lebih kota Bogor mungkin ya, dan ada beberapa gunung juga. Dan di sini juga katanya memang kalau pagi itu best sunrise-nya dari sini gitu. Cuman gua nggak tahu sih seperti apa karena gue belum pernah camp juga, dan rencananya untuk hari ini juga emang gua nggak camp juga, jadi kayaknya gua nggak bakal tahu sunrise-nya seperti apa gitu. Rencana sih hari ini gue bakal naik ke puncak Kuta. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit kali ya dari Bukit Wanapa, dan itu pun jalannya santai banget sih. Nah, akhirnya kita tiba di Bukit Bayangan. Nah, di Bukit Bayangan ini areanya tidak cukup luas. Mungkin kalau mau ngecamp sih bisa aja, tapi cuman 2 atau 1 tenda gitu ya. Karena emang permukaan tanahnya itu banyak akar-akar pohon, jadi kurang nyaman lah kalau buat tidur gitu kan. Nah, dan di Bukit Bayangan ini pemandangannya cukup bagus juga sih, perbukitan. Jadi kalau mungkin kalau cerah bagus, karena kalau malam ya gelap gitu. Oke, setelah istirahat tadi, setelah ngopi-ngopi dan juga makan-makan dulu dikit gitu kan, akhirnya kita lanjutin lagi untuk
menuju ke Puncak Kuta. Nah, untuk jalannya sih nggak terlalu ekstrim dan nggak banyak tanjakan juga, malah turun gitu kan. Dan untuk jarak dari Bukit Bayangan ke Puncak Kuta itu nggak terlalu jauh sih, cuman beberapa menit doang gitu, mungkin 10 menit ada kali gitu kan kalau agak cepet jalannya. Itu tadi mungkin karena jalannya agak lama jadi ya lumayan lama lah gitu, dan ada tanjakan pun sedikit gitu ketika menuju ke Puncak Kutanya, dan nggak terlalu curam juga sih tanjakannya. Nah, dan kondisi Puncak Kutanya seperti ini, dan areanya sih cukup sempit dan pemandangannya cuman bagus banget gitu kan. Ya sebanding sama importnya gitu. Importnya sih nggak terlalu capek ya, cuman untuk pemandangannya sih maksimal banget gitu kan. Cuman ya emang nggak terlalu luas, tapi kalau untuk ngecamp mungkin bisa lah 1 tenda 2 tenda, dan itu dibolehkan.